Halo Barudak Culture. Coba surput lah. Ketemu lagi di Free Flow School edisi yang kedua. Setelah kemarin pembukaan kita coba membuat pinstripe di dalam satu media, yaitu media helm. Sekarang saya mungkin sharing tentang basic pinstriping ya. Basic pinstriping ini udah jelas kita harus sedikit minimal mengetahui basic untuk kuasnya. Saya di sini kebetulan memakai satu kuas dari produk MacBrush. Ini adalah seri Signature, kolaborasi dengan Mr. Oz dari Amerika. Jadi ini adalah seri Signature Mr. Oz X MacBrush. Ini size-nya memang hanya ada satu size. Ini cocok banget untuk para beginners ya, yang pemula, untuk belajar. Untuk saya di aplikasi pekerjaan juga sering memakai ini karena liningnya itu ketebalannya bisa pas, sekitar dari 1 sampai 2,5 mili bisa kita kejar pakai kuas ini. Lalu handlingnya juga enak, bentuk kuasnya juga bentuk bulunya ini berjenis sword. Selain itu mungkin saya di sini bisa memperlihatkan senjata yang selalu saya bawa kemana-mana kalau misalnya ada kerjaan di luar. Selain untuk membuat pinstriping, saya juga ada untuk keperluan kuas untuk lettering. Ini lettering quills yang bentuk ujungnya flat. Ini kebetulan dari Hanover. Lalu ini dari sama untuk hand lettering. Ini dari produknya Kafka berjenis lettering quill. Ini juga sama tapi size-nya lebih kecil. Ini size 1, ini size 2. Kebetulan sekarang ini yang lagi jadi favorit saya nih kalau misalnya untuk membuat lettering dan lettering dengan size yang kecil. Ini yang lagi jadi favorit saya, sering pakai, dari Kafka. Lalu di sini ada lagi Tidwell Signature series juga, MacBrush dengan Tidwell 5 speed. Ini keperluannya untuk outliner, untuk lettering juga bisa, untuk pinstripe scrolling juga bisa. Oh ya, sedikit lagi saya jelaskan, kalau pinstriping itu ada secara umum ya, ada dua jenis pinstriping, yaitu yang one stroke, yang tajam-tajam, lalu ada juga yang scroll. Kebetulan saya kalau misalnya memakai untuk membuat pinstriping bergaya scroll bisa memakai yang Tidwell ini, lalu memakai yang ini, ada lagi satu yang Makoto, produknya Makoto dari Jepang. Ada lagi ini yang Kazan dari buatan Perancis. Kebetulan ada dua. Ini kalau misalnya saya akan membuat pinstriping dengan bergaya scroll. Ada lagi mungkin saya belum dapatkan satu kuas scroll dari Kafka ya. Katanya Kafka ini memang spesialis membuat pinstriping dan gaya-gaya scroll. Hanya saya belum dapat nih, baru dapat yang untuk lettering aja. Kemudian ada lagi ini satu kuas dari Kafka juga, tapi masih dalam packing. Ini belum saya pakai. Ini bisa untuk outliner, bisa untuk detailing, bisa untuk highlighter. Saya belum coba ini untuk membuat scroll bisa apa enggak, saya belum coba ya, tapi
ini sih pasti bakal enak banget pakainya. Ada lagi satu ini wipe out. Ini untuk correction gitu, kalau misalnya ada, ya namanya juga handmade gitu ya, ketika kita kerja dalam waktu yang lama sekitar lebih dari 1 sampai 2 jam, ada sedikit yang offside atau yang bikin tangan kita getar, ada dari kuas itu ada yang ada yang bleber atau sedikit melebihi komposisi, ini bisa jadi correctionnya gitu. Selebihnya di dalam ada kuas make brush semua, kuas pinstriping yang basic semua, hanya size-nya kecil-kecil ya. Ini bisa untuk di media-media yang kecil seperti di kacamata, di helm mungkin. Itu untuk kuasnya sedikit yang selalu saya bawa ini. Lalu kita ke praktek mencoba membuat pinstripe basic ya. Pinstripe basic itu ada yang harus kita latih adalah membuat garis one stroke lurus seperti ini. Kita berusaha sebisa mungkin melatih tangan kita untuk steady membuat garis yang lurus dengan ketebalan yang merata gitu, dari ujung kita awal membuat garis sampai di ujung akhir sini. Oke, kebetulan kita untuk yang episode 2 ini ada tamu dari mana nih? Oke, biar dia memperkenalkan sendiri ya. Silakan Nata, masuk. Sini kita gabung. Oke, silakan perkenalkan diri. Kenalin, nama aku Nata dari Cimahi. Sebelumnya makasih banyak buat Kang Fahmi karena udah izinin Nata buat masuk ke sini. Sebenarnya aku juga belum tahu nih Kang. Kemarin tuh sempet nonton video yang episode pertama yang tutorial di YouTube. Nah, terus tadi tuh sempat nongkrong-nongkrong di depan. Terus pengen cobain nih seni yang unik ini yang namanya pinstripe ya Kang? Iya, dan ternyata pas masuk dibolehin sama Kang Fahmi yang welcome banget. Makasih banyak ya Kang. Iya, sama-sama. Kebenaran aja, kita lagi bikin, memang ada program edukasi, kita sharing ilmu. Nama programnya Free Flow School. Ya udah, sekalian saya kasih tutorial, Nata juga bisa sekalian tahu dan coba gitu ya. Ini kita udah mau masuk ke pinstripe basic. Tadi kuasnya kan Nata sudah lihat seperti apa kuasnya. Unik-unik banget ya Kang. Lalu sekarang kita mau coba aplikasi membuat satu garis, membuat garis lurus seperti ini, memakai, memang ini basic pinstripe ya, memakai kuas yang basicnya. Ini make brush yang kebetulan ini seri signature dengan Mr. Oz. Kita akan membuat garis secara sestabil mungkin dari ujung kertas di sini sampai ke bawah dengan ketebalan sekitar 2 mili sampai 2 mili setengah. Kita coba ya. Oke, tadi Nata lihat kan bagaimana cara saya memegang kuas itu. Kuas ini ada sisi yang rata, bisa dilihat, lalu ada sisi yang menonjol ini. Nah, untuk yang bukan kidal, biasa memakai tangan kanan, megangnya seperti ini. Layaknya kita kalau misalnya menulis pegang pensil seperti ini. Nah, ini yang ratanya sebelah dalam, ini yang menonjol ini sebelah luar. Jadi begini, kuasnya itu seperti ini, kondisi
Jadi si kuasnya itu ada bulu yang paling panjangnya di sisi sebelah ini ya, sebelah luar. Ini sebelah dalamnya tambah pendek kan, jadi kayak pedang gini kan. Makanya disebut sword. Oke. Jadi gini nih posisinya. Lalu ada dua gaya untuk kita ketika posisi membuat garis ya. Kalau saya memakai kelingking sebagai tatakan gitu ya, sebagai tatakan. Jadi begini. Jadi ini medianya kertas, yang menempel ke kertas itu adalah si kelingking saya. Lalu ada cara yang kedua, memakai sisa jari. Yang pegang kuasnya adalah jempol dan telunjuk, sisanya dia menjadi tatakan di media sebagai tumpuan lah, sebagai tumpuan. Bisa seperti ini, bisa seperti ini saya tadi. Kalau saya selalu memakai kelingking. Jadi itu terserah painternya ya, mau memakai cara yang mana, enaknya aja. Kalau itu lebih mudah yang mana nih? Ya itu terserah. Kalau saya lebih enaknya pakai tumpuan sebagai tumpuannya kelingking. Karena kalau kelingking itu ketika kita membuat manuver belok ke kanan atau ke kiri, dia lebih fleksibel. Kalau misalnya tatakannya tumpuannya memakai 3 jari ini, dia agak apa ya. Tapi kalau misalnya emang itu tergantung tiap painternya ya. Jadi nggak saya wajibkan harus tumpuannya memakai kelingking atau enggak, ya itu terserah gitu, enaknya seperti apa. Dalam proses pengerjaan pinstriping, si kondisi cat yang sudah ada di kuas ini harus selalu basah. Makanya tadi ketika saya menjelaskan itu, saya selalu membuat, selalu nggak diam gitu. Ini kuasnya selalu dibikin basah gitu, jangan sampai mengering. Saya coba sekali lagi ya. Ambil nafas, agak ditahan nafasnya, terus tarik. Lurus banget gitu ya kan? Ya sebisa mungkin. Kalau yang latihan ya tidak diusahakan selurus mungkin. Kalau nggak bisa ya latihan terus. Nah, sekarang first time tuh emang pasti belok-belok nggak? Coba aja deh, saya nggak bisa. Okay. Ini benar-benar personal, jadi saya nggak bisa memastikan kalau yang namanya pemula akan belok-belok atau enggak. Kalau ada yang memang ternyata selama ini saya kalau bikin kelas tuh ada yang memang udah bisa, ada yang ternyata masih belok-belok. Akhirnya tetap nanti latihan yang menentukan gitu. Susah juga ya ternyata. Nah itu kenapa ya? Kurang ditekan, tekan, terus tekan. Nah. Wow, ternyata susah ya. Pas lihat kayak gampang gitu. Kita coba baliknya ya biar nggak terlalu. Nah, ini mau diinin lagi gak? Nah iya harus, ya, karena harus tetap pegang. Jadi
yang dipelajari di pinstripe itu tidak hanya bagaimana cara kita kuas ya, tapi kita juga harus tahu karakter cat, kita juga harus tahu karakter kuas, bagaimana cara kita membuat dipping nih. Kita harus tahu nih, oh segini nih udah enak diaplikasikan gitu. Ya gimana caranya kita tahu ya, emang harus sering sih, harus latihan gitu. Akang udah belajar ini dari berapa? Kamu lahir tahun berapa? 2007. Waduh, kamu belum lahir saya udah latihan. Saya pinstripingnya dari 2003. Wow, udah jadi banget. Nah itu terlalu ditekannya kuasnya terlalu banyak. Jadi harusnya tekannya ujungnya dulu, baru tekan. Dan si kuasnya harus tetap harus tetap tegak ke arahnya. Nah gitu, tarik. Nah. Gimana? Gimana? Seru-seru banget. Jadi pengen belajar lebih lagi biar kayak gitu. Oke, Nata sekarang tadi kita udah coba yang garis lurus ya. Jadi untuk kita membuat satu pola dasar pinstriping, yang harus kita latih itu adalah tadi pertama garis lurus. Nah sekarang kita latih garis kurva ya. Kita bikin satu pola pinstriping yang sederhana berdasarkan apa yang sudah saya bikin sini ya. Ini garis-garis basicnya kan, pola-pola basicnya. Oke, brother, Barda Culture, saya membuat sedikit sampel pinstriping, pola pinstripe yang basic. Cuman tadi saya terbawa suasana jadi nambah lagi, padahal ini bagian sini tidak perlu, basicnya itu sebenarnya pola utamanya di sini. Ini mungkin saya tadi agak kagok jadi keterusan, nggak bisa stop. Lalu daerah sini bisa terlihat harus banyak yang dikoreksi karena posisi tadi saya di bawah sini tuh agak tanggung. Memang kalau membuat pinstripe itu misalnya udah di media yang tidak bisa kita gerakan, misalnya media yang besar, mobil gitu ya, nggak mungkin mobil kita bawa lalu simpan di pangkuan kita, lalu kita pindah-pindahkan semau kita, itu susah gitu kan. Kalau misalnya posisi kita untuk membuat pinstripe di media yang besar, mobil atau ya seperti ini contohnya tadi saya membuat pinstripe di media kertas ini, karena dia nggak bisa kita pindah-pindahkan, kitanya yang harus
harus membuat posisi kita yang harus membuat nyaman gitu. Terkecuali kalau misalnya medianya kecil seperti helm atau tangki, itu benar-benar kita posisikan kitanya diam, medianya yang kita yang kita rubah-rubah gitu posisinya. Ya mungkin dari basic ini yang tadi yang saya perlihatkan tadi, dari basic, pola-pola basic seperti ini kita terapkan bisa jadi seperti ini gitu. Ini masih basicnya. Untuk pola standar itu sebenarnya areanya di sini nih, yang tengah ini. Yang ini hanya aksen-aksen aja gitu. Kalau misalnya teman-teman udah mulai merasa pengen menambahkan aksen lagi, silahkan. Tapi intinya untuk basic pinstriping yang pola basicnya itu daerah area sini center. Wow, ternyata hasilnya bagus banget ya Sobat Culture. Dari yang tadi cuman garis biasa terus basic-basic bisa menghasilkan seperti ini. Makasih banyak buat Kang Fahmi udah ngajarin aku tadi. Ini benar-benar ilmu yang benar-benar gak akan terlupakan sih. Nanti kalau ada kelas saya boleh gabung ya Kang? Iya dong, pasti. Oke barudak, episode 2 Free-Flow School sudah selesai. Pinstriping basic dengan Nata. Kita ketemu lagi di episode 3. Mungkin ada lettering atau apalah, kita tunggu lagi ya. Dan yang mau ikutan kelas jangan lupa tanggal 15 Februari di workshop Free-Flow Custom Bengawan nomor 68. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke.